Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 891. Takut mati? Bagaimana mungkin? Ye Guan segera menolak idenya. Dia tidak berpikir pesonanya bisa meyakinkan tuan istana ke-8 di depannya. Bibi dengan rok polos. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan memandang guru aula ke-8 dan berkata, "Apakah kamu bertemu bibiku lagi?" Master istana ke-8 sedikit terkejut, jelas sangat terkejut. Melihat adegan ini, Ye Guan langsung mengerti dan bertanya, "Kapan kamu melihatnya?" Melihat bahwa dia tidak bisa ditipu, kepala istana ke-8 hanya bisa berkata dengan jujur, "Belum lama ini." Ye Guan bertanya, "Dia membunuh seseorang?" Master aula ke-8 ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. "Ye Guan Dao, katakan padaku." Guru aula ke-8 bercerita tentang wanita dengan rok polos yang membunuh guru aula ke-5. Kali ini, dia tidak menyembunyikan apapun di depan orang pintar. Yang terbaik adalah bersikap tulus. Ketika dia mendengar bahwa Bibi Sukun telah memenggal kepala tuan istana lainnya, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan istana ke-5 juga yang ingin membunuh Bibi Sukun. Tapi tidak apa-apa, aku menyelamatkan diriku dari masalah besar. Ye Guan memulihkan pikirannya dan melihat ke arah guru aula ke-8. "Apakah kamu yakin ingin mengikutiku?" Kepala istana ke-8 buru-buru mengangguk, ketulusan. "Ye Guan Dao, kenapa?" Master aula ke-8 ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ada banyak tujuan. Pertama, Ye Sautian adalah seorang jenius yang jarang terlihat dalam sejuta tahun. Tapi..." Ye Guan langsung menyela Master aula ke-8, "Katakan sejujurnya." Guru aula ke-8 berkata dengan sungguh-sungguh, takut akan kematian. Ye Guan menatap Master aula ke-8 untuk waktu yang lama dan berkata, "Ikuti aku." Karena itu, dia langsung membawa Master aula ke-8 ke dalam menara kecil. Begitu dia memasuki menara kecil, mata guru aula ke-8 melebar. Apa-apaan ini? Ye Guan tentu saja tidak terkejut dengan keterkejutan guru aula ke-8, dia membawanya masuk untuk tujuan ini. Dia tahu betul bahwa mustahil meyakinkan para ahli top ini sendirian, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan pengaruh bibinya. Guru aula ke-8 tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Tuan Muda Ye, apakah tempat ini dibangun oleh bibimu?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Tuan istana ke-8 tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri. Ye Guan tercengang. "Apa yang kamu lakukan?" Penguasa istana ke-8 berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya sangat berbudi luhur dan cakap sehingga saya berani menjadi musuh Tuan Muda Ye." "Kamu Guan?" Kepala istana ke-8 sangat menyesal saat ini. Dia telah menyelidiki orang-orang di belakang Ye Guan sebelumnya. Dia juga tahu bahwa orang-orang di belakang Ye Guan agak kuat, tapi dia tidak menyangka mereka begitu kuat. Sangat diremehkan. Guru aula ke-8 menghela nafas dalam hatinya, dan harus mengatakan bahwa dia masih bisa bertahan karena kuburan leluhurnya benar-benar berasap. Tentu saja saya lebih bersyukur. Jika dia tidak melakukan koutou secepat itu hari itu, dia mungkin akan pergi menemani Master aula ke-5. Bukan. Ye Guan tiba-tiba berkata, bicara tentang aliansi jahat. Aliansi jahat, dia masih belum tahu banyak tentang kekuatan ini, terutama tentang beberapa istana pertama. Master aula ke-8 tahu bahwa dia harus menyerahkan sertifikat namanya. Dia sudah siap secara mental untuk ini, dan segera berkata, ada 10 istana di aliansi jahat, masing-masing bertanggung jawab atas bidang bintang alam semesta yang berbeda.
Hampir tidak ada interaksi di antara mereka. Ambil contoh istana ke-8 kami. Kami hanya dengarkan perintah Master Aula kedua dan utusan jahat. Ye Guan sedikit mengernyit, Tuan jahat, Tuan balai kedua. Master Aula ke-8 mengangguk, ya, tapi saya hanya melihat Dawe jahat, bukan Master Aula kedua yang legendaris. Ye Guan Dao, seberapa kuat roh jahat itu? Guru Aula ke-8 berkata dengan sungguh-sungguh, ini tidak terduga. Ye Guan Dao, lebih kuat darimu? Master Aula ke-8 mengangguk, jauh lebih kuat. Ye Guan tiba-tiba penasaran, kalian berdua berada di alam Dao, jadi bagaimana kalian membedakan kelemahan dan kekuatan satu sama lain? Master Istana ke-8 berkata dengan sungguh-sungguh, naik ke alam surga. Ye Guan Dao, pertempuran untuk mencapai langit. Kepala Istana ke-8 mengangguk dan menjelaskan, ya, kekuatan saya dapat mencapai surga keempat. Tentu saja, sebenarnya, itu hanya dapat dihitung sebagai surga ketiga. Karena saya dipukuli dalam waktu kurang dari setengah-seperempat jam setelah saya pergi ke surga keempat. Turun. Tentu saja, ini jauh lebih kuat daripada banyak orang berkuasa di surga ketiga. Ye Guan tiba-tiba penasaran, tempat seperti apa domain Deng Tian ini? Kepala Istana ke-8 berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu di mana secara spesifik, karena tidak ada yang tahu sudah berapa lama itu ada. Namun, ada beberapa legenda di sana, dikatakan bahwa tempat ini berada di atas tingkat ke-9 dari ascending domain surga adalah tempat saat ini, ada cara yang bagus. Tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Lagi pula, sejauh ini belum ada yang mencapai 9 surga. Ye Guan Dao, orang kuat apa yang ada di setiap surga? Penguasa Istana ke-8 berkata, setiap surga adalah sebuah zaman. Ye Guan sedikit mengernyit. Era-era, kepala Istana ke-8 mengangguk. Sebuah era adalah miliaran tahun. 9 surga sebenarnya ditekan dalam 9 era. Jika 9 surga benar-benar jalan yang ada, itu berarti jalan yang menekan 9 era. Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia berkata, kamu datang untuk melawan 9 surga hanya untuk meningkatkan kekuatanmu. Guru Aula ke-8 berkata, tidak hanya untuk meningkatkan kekuatan, tetapi juga untuk mencari sumber daya budidaya. Energi spiritual di 9 surga berbeda dengan dunia luar. Energi spiritual di dalamnya mengandung kekuatan abadi. Karena setelah mencapai alam Kaidao, urat leluhur biasa kita tidak akan banyak membantu lagi. Hanya energi spiritual yang mengandung kekuatan abadi yang dapat bermanfaat bagi kita. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Master Aula ke-8 menambahkan, Tuan Muda Ye memang cocok untuk bertarung dalam pertempuran ini. Pertempuran ini memang merupakan tempat yang sangat baik untuk berlatih. Tentu saja, ini juga sangat berbahaya. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak yang menakjubkan bakat yang pernah ada. Orang yang paling berkuasa meninggal di domain Deng Tian. Ye Guan melihat ke arah Master Aula ke-8 dan bertanya, apakah ada orang dari aliansi jahatmu yang akan datang kepadaku? Kepala Istana ke-8 berkata dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada. Kali ini, aliansi jahat telah menderita kerugian besar, dan mereka tidak akan menyerah kecuali mereka mengetahui kekuatan sebenarnya dari bibi Anda, Tuan Ye. Tapi untuk saat ini, setiap orang yang mengetahui kekuatan sebenarnya bibimu pada dasarnya sudah mati kecuali aku. Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia berkata, kamu harus kembali ke aliansi jahat. Tuan Istana ke-8 tercengang, tetapi dia segera sadar, Tuan Muda Ye, apakah saya akan menjadi agen internal? Ye Guan mengangguk, jika ada orang lain dari aliansi jahat yang datang, mereka pasti akan mencarimu terlebih dahulu.
Lalu, kamu akan mengurusnya untukku. Jika kamu benar-benar tidak bisa menghadapinya, kamu akan membawa mereka ke Dazu, di mana ada pedang peninggalan bibiku Gas. Kepala Istana ke-8, Ye Guan memandang Master Aula ke-8 dan berkata, di saat yang sama, kamu juga bisa mengetahui lebih banyak tentang aliansi jahat untukku. Kepala Istana ke-8 mengangguk. Oke, Ye Guan sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, apakah kamu kenal dengan guru Aula ke-9-mu? Master Aula ke-8 menggelengkan kepalanya. Saya tidak terlalu mengenalnya. Saya hanya tahu bahwa dia bukanlah orang biasa dan berasal dari keluarga kuno. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Tuan muda Ye, apakah Anda mengenalnya? Ye Guan mengangguk. Dia juga milikku. Kepala Istana ke-8. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan buah roh Dao terbang di depan Master Aula ke-8. Tuan Istana ke-8 tercengang. Tuan muda Ye, ini. Ye Guan berkata dengan tenang, lakukan yang terbaik. Jika ada gerakan dari aliansi jahat, tolong segera beritahu saya. Tentu saja, tidak masalah jika Anda merasa itu merepotkan. Penguasa Istana ke-8 berkata dengan tergesa-gesa, tidak, jangan khawatir, Tuan Ye. Saya dengan tulus tunduk kepada Anda, dan saya sama sekali tidak punya pemikiran lain. Ye Dian mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia bangkit dengan pedangnya dan menghilang di kejauhan. Di tempat yang sama, Guru Aula ke-8 melihat buah roh Dao di depannya dan sangat terkejut. Tuan muda Ye ini sangat murah hati. Guru Aula ke-8 menyingkirkan buah roh Dao, berbalik dan pergi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan akhirnya tiba di domain Deng Tian. Di negeri yang luas, sebuah loh batu besar berdiri di antara langit dan bumi. Hanya ada dua karakter kuno di loh batu itu, naik ke langit. Ketika Ye Guan datang ke tablet batu ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Tablet batu ini telah melewati waktu bertahun-tahun dan memancarkan aura kuno dan perubahan-perubahan. Naik ke surga, Ye Guan mendongak dan melihat bahwa di atas tablet batu ada tangga batu yang menghubungkan ke ujung langit, dan di atas tangga batu ini berdiri 9 gerbang batu. 9 surga. Ye Guan hendak bangkit dengan pedangnya, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, rekan Tao. Ye Guan berbalik dan melihat dua orang berjalan tidak jauh. Seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua tampak muda. Pria itu mengenakan jubah putih dan anggun. Sedangkan wanita itu mengenakan rok putih dan penampilannya sangat cantik. Tapi hanya sedikit malu. Keduanya terlihat sangat mirip. Ye Guan Dao, apakah ada yang salah? Pria itu menghampiri Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, rekan Tao, apakah kamu ingin bertarung dalam pertempuran ini? Ye Guan tersenyum dan berkata, saya ingin mencobanya. Pria itu berkata, apakah ini pertama kalinya Anda ke sini, rekan Tao? Ye Guan sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Pria itu tertawa dan berkata, untuk melawan pertempuran mencapai langit ini, pertama-tama kita harus memiliki dua hal. Yang pertama adalah jimat Tao, dan yang kedua adalah pengobatan Tao. Ye Guan sedikit bingung. Pria itu tersenyum dan menjelaskan, jimat Tao dapat menyembunyikan kesadaran dan nafas Anda, dan dapat menghapus jejak yang Anda tinggalkan di dunia ini. Benda ini sangat penting, tidak hanya dapat menyembunyikan nafas Anda sendiri, tetapi juga membuat mustahil bagi orang lain untuk merasakanmu. Jika orang lain tidak bisa merasakan auramu, mereka tidak akan tahu seberapa kuatmu, dan tentu saja mereka tidak akan berani menyerangmu dengan mudah. Adapun obat ini. Setelah mengatakan ini,
Dia tersenyum, dan kemudian berkata, itu lebih penting lagi. Pengobatan Tao adalah obat suci untuk penyembuhan. Memasuki dunia ini sangatlah berbahaya, dan cedera tidak bisa dihindari. Jika tidak ada obat penyembuh tubuh, itu sangat berbahaya. Jimat pembuka jalan, Ye Guan berkata dalam hatinya, Tuan Ta, bisakah kamu menyembunyikan nafasmu untukku sekarang? Xiao Ta berkata, tentu saja, jangan khawatir, setelah transformasi, bahkan Tuan Istana ke-8 tidak dapat merasakan auramu sekarang. Ye Dian mengangguk, lalu memandang pria di depannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih telah mengingatkanku, saudaraku, tapi aku tidak membutuhkan ini. Pria itu tersenyum dan berkata, oke. Ye Guan menangkupkan tangannya, berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang tepat di ujung langit. Setelah Ye Guan pergi, senyuman pria itu perlahan menghilang dan dia berkata, bagaimana? Wanita itu berkata, cantik sekali. Wajah pria itu dipenuhi garis-garis hitam. Apakah saya bertanya seperti apa rupanya? Babak 892. Kamu sangat berbakti. Wajah wanita itu menjadi sedikit merah. Dan kemudian dia berkata, jika kita, saudara laki-laki dan perempuan, bergabung, kita memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi dia ditemani oleh master prajurit dan pria kuat lainnya. Wajah pria itu menjadi gelap. Wanita itu menambahkan, saudaraku, pasti tidak mudah bagi orang ini untuk diikuti oleh begitu banyak orang berkuasa di alam pembukaan Dao. Kita benar-benar tidak perlu mengambil risiko. Pria itu berkata dengan lembut, tetapi kondisi yang ditawarkan oleh aliansi jahat benar-benar menggiurkan. 200 kristal abadi. Jika ada 200 kristal abadi, saudara dan saudari kita tidak hanya akan menjadi lebih kuat. Di lantai pertama, ibu bisa terus hidup. Belum lama ini, perintah buronan dari aliansi jahat datang ke domain Deng Tian. Siapapun yang membunuh Ye Guan akan diberi hadiah 200 kristal abadi, dan potret buronan juga dilampirkan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, kami hanya tahu namanya Ye Guan. Tapi kami tidak tahu siapa dalang di baliknya atau kekuatan apa yang dimilikinya. Jika kami bertindak gegabah, bahkan jika kami membunuhnya, kami mungkin akan terkontaminasi oleh karma besar. Pada saat itu, bahkan jika saya mendapatkan kristal abadi, saya khawatir saya tidak akan memiliki bunga kehidupan, dan kemungkinan besar akan membawa masalah pada keluarga. Pria itu diam. Wanita itu menambahkan, aliansi alam jahat mengeluarkan perintah yang diinginkan alam jahat di sini. Mungkin karena mereka tidak ingin orang lain membunuhnya. Pria itu menoleh ke arah wanita itu, apa maksudmu? Wanita itu menganalisis, mereka yang bisa datang ke sini untuk naik ke alam surga bukanlah orang-orang sederhana. Pasti ada kekuatan yang kuat di belakang mereka. Jika aliansi jahat mengeluarkan perintah yang diinginkan ini, banyak orang pasti akan tergoda. Jika mereka memprovokasi Tuan Muda Ye ini, jika dia dibunuh oleh Ye, jika Tuan Muda melawan, maka Tuan Ye akan tertular sebab dan akibat. Jika tebakan saya benar, mereka ingin Tuan Ye menjadi musuh publik seluruh langit dan seluruh alam. Dan kemudian mereka akan menyatukan seluruh surga dan seluruh alam untuk menghadapi Tuan Ye. Karma terkontaminasi di sini. Semakin besar kemungkinannya, semakin banyak waktu tiba, semakin sulit untuk ditekan oleh jalannya. Mata pria itu sedikit menyipit. Aliansi jahat ingin menyatukan seluruh langit dan dunia untuk menghadapi Tuan Muda Ye ini. Wanita itu mengangguk. Kemungkinan besar ada kekuatan mengerikan di belakang Tuan Ye, kekuatan yang bahkan ditakuti oleh aliansi jahat. Pria itu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di depannya sedikit bergetar,
dan saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Wanita itu bertanya, "Apa?" Pria itu berkata dengan suara yang dalam, "Hadiah untuk Tuan Y dalam daftar orang yang dicari di Jalan Dao telah berubah dari 200 kristal abadi menjadi 500. Dan itu masih merupakan kristal abadi terbaik." Wanita itu mengerutkan kening dalam-dalam. Aliansi jahat sedang merencanakan sesuatu. Pria itu berkata, "Bagaimana kalau kita mundur?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak akan mundur." Wanita itu tercengang. Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tentu saja kita tidak bisa memasuki situasi ini. Tapi kita bisa menjalin hubungan yang baik dan lolos tanpa cedera." Pria itu sedikit bingung, bagaimana cara mengikatnya? Wanita itu segera berkata, "Ayo pergi dan beritahu Tuan Y bahwa aliansi jahat akan membunuhnya. Dengan cara ini, kita bisa memberinya bantuan dan melarikan diri tanpa cedera." Setelah mengatakan itu, dia membawa pria itu langsung ke langit. Setelah Ye Guan memasuki pintu batu pertama, dalam sekejap, dia datang ke dunia yang tidak dikenal. Ini adalah gurun yang tak ada habisnya. Ye Guan berdiri di gurun, tampak waspada. Ledakan, saat ini, tanah di kejauhan tiba-tiba mulai bergetar. Ye Guan mendongak. Di akhir pandangannya, tanah tiba-tiba retak, dan kemudian, seorang pria parubaya yang memegang kapak raksasa perlahan keluar. Pria parubaya ini mengenakan baju besi usang, dan kapak raksasanya juga compang camping, tapi auranya sangat menakutkan. "Masuk saja dan bertarung." Ye Guan sedikit terkejut, tapi dia langsung tertawa, sesuai keinginannya. Dia mengganti pedang King Xuan di tangannya dengan pedang Yi. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba melompat dan memukulnya dengan kapak. Dengan perpecahan ini, seluruh dunia meledak, yang sangat menakutkan. Ye Guan tidak mundur. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya terangkat ke langit. "Bersikaplah tangguh, Bang!" Cahaya pedang hancur, dan Ye Guan langsung terlempar, lengannya mati rasa. Meskipun niat pedangnya tidak terhapus, itu juga hancur. Ye Guan mundur puluhan ribu kaki sebelum berhenti. Dia sedikit terkejut. Bagaimana prajurit tingkat pertama ini bisa begitu kuat? Sebelum dia sempat memikirkannya, pria parubaya di kejauhan tiba-tiba melompat lagi dan memukulnya dengan kapak. Saat kapak jatuh, seluruh ruang dan waktu antara langit dan bumi langsung hancur menjadi terak. Kekuatannya sangat menakutkan. Ye Guan menyeringai dan berubah menjadi cahaya pedang lagi untuk membunuh. Dia tidak menggunakan pedang King Xuan. Dia juga tidak menggunakan kekuatan darah, hanya tubuhnya yang murni dan ilmu pedang yang murni. Tentu saja ada juga seni bela diri. Perang, segera, Ye Guan dan pria parubaya yang memegang kapak raksasa bertarung dengan kekuatan penuh. Meskipun Ye Guan ditekan oleh kekuatannya, pria parubaya itu tidak bisa langsung menghancurkannya sampai mati perlahan meningkat. Niat pedangnya adalah niat pedang bertarung, dan semakin sering dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Bang, begitu saja. Saya tidak tahu berapa lama, Ye Guan pingsan lagi, dan saat dia terbang, pria parubaya itu tiba-tiba berputar di tempat, dan kapak raksasa di tangannya memanfaatkannya, momentum dan menghantam Ye Guan. Tertawa, kapak raksasa itu melesat ke udara, menghancurkan ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Di kejauhan, Ye Guan melihat kapak datang, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan pemikiran di benaknya, dalam sekejap, pedang pikiran yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ruang dan waktu di depannya. Pedang pikiran ini dengan cepat bergabung menjadi satu. Tahun-tahun bertambah, Bang,
Begitu pedang dan kapak bersentuhan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak secara langsung, dan Ye Guan dikejutkan oleh gelombang kejut yang kuat dan mundur dengan keras lagi. Pada saat ini, pria parubaya di kejauhan mengulurkan tangan dan meraihnya, dan kapak raksasa itu terbang kembali dan jatuh ke tangannya. Dalam sekejap, dia melompat lagi, dan kemudian menyerang Ye Guan dengan kapak yang tajam. Serangan pria parubaya itu sangat sederhana, namun sangat kejam. Setiap gerakan kapaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bahkan kekuatan pedang Ye Guan yang tak terkalahkan tidak dapat menahannya dan akan tersebar niat pedang. Melihat kapak datang, mata Ye Guan sedikit menyipit. Dia membuka telapak tangannya, dan pedang niat mengembun dari tangannya. Pedang waktu, pedang ini ditebas, dunia menjadi ilusi, dan kapak raksasa menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika sampai di depan Ye Guan, kapak itu berubah menjadi tumpukan bubuk dan tersebar tertiup angin. Hah, saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba berkata dengan terkejut. Ketika Ye Guan mendengar suara mencurigakan ini, dia langsung tertegun. Dia menatap pria parubaya itu, "Apakah kamu sadar?" Pria parubaya itu menatap Ye Guan, "Keterampilan pedang macam apa yang kamu miliki?" Sangat menarik, Ye Guan sangat terkejut. Sampai sekarang, dia mengira pihak lain hanyalah gambaran virtual. "Saya tidak menyangka itu adalah orang yang hidup." Ye Guan menarik kembali pikirannya dan kemudian berkata, "Satu dunia waktu." Pria parubaya itu sedikit mengernyit. "Keterampilan pedang ini mengandung jalan waktu. Kamu hanya berada pada tingkat ketuhanan ke-100. Bagaimana kamu bisa menguasainya?" Ye Guan Dao, dia jenius. Pria parubaya itu memandang ke arah Ye Guan dan mengerutkan kening. "Kamu adalah pendekar pedang yang tidak jujur. Kamu tidak dapat menahan kekuatan waktu pada tingkat keilahian 100%. Seseorang pasti membantu kamu." Ye Guan mengangguk dengan jujur. Ya, pria parubaya itu melihat ke arah Ye Guan, lalu berkata, "Bakatnya memang bagus, tapi agak mewah dan punya banyak trik." "Kamu Guan?" Pria parubaya itu membuka telapak tangannya, dan kapak raksasa berkumpul di tangannya lagi. "Ayo, bertarung lagi." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, tunggu." Pria parubaya itu sedikit mengernyit. "Apa?" Ye Guan sedikit penasaran dan bertanya, "Senior, ku dengar 9 langit masing-masing merupakan zaman." Pria parubaya itu mengangguk. "Ya, Ye Guan Dao, senior adalah kekuatan besar di era tertentu." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit. Yang Maha Kuasa tidak dianggap. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. "Apakah kamu di sini untuk mengobrol?" Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Ye Guan berbicara dan bergegas menuju Ye Guan. Demam ini benar-benar seperti guntur, dan auranya seperti gunung yang runtuh menuju Ye Guan, yang sangat menakutkan. Melihat pria parubaya itu bergegas ke arahnya, Ye Guan tidak berani gegabah dan segera melepaskan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Bertarung lagi, dengan cara ini, Ye Guan bertarung dengan pria parubaya itu selama beberapa jam. Selama jam-jam ini, kekuatan pedang Ye Guan yang tak terkalahkan menjadi semakin kuat. Meski dia masih tertekan, dia sekarang bisa melakukannya dengan mudah. Setelah waktu yang tidak diketahui, pria parubaya itu tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. "Niat pedangmu." Di kejauhan, wajah Ye Guan penuh kegembiraan. "Saya harus mengatakan, pertarungan yang menghangatkan hati seperti ini sungguh menyenangkan." Pria parubaya itu menatap Ye Guan. "Saya tidak dapat membantu Anda di sini,
Anda bisa pergi ke surga kedua. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tunggu." Pria parubaya itu menoleh ke arah Ye Guan. "Apa?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Senior, bisakah kamu pergi dari sini?" Wajah pria parubaya itu langsung menjadi gelap. "Bagaimana menurutmu?" Ye Guan berkata dengan serius, "Senior, mungkin aku bisa membawamu pergi." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. "Anak muda, kamu masih sangat muda, dan bakat serta kekuatan tempurmu sangat menakutkan. Pasti ada orang-orang yang mampu di belakangmu. Tetapi tahukah kamu di mana tempat ini? Inilah 9 surga. Kami ditekan di sini oleh Dao besar, dan kami memiliki segel penjara Dao. Apakah Anda tahu Dao?" "Ye Guan Dao, tolong minta senior untuk menjelaskan keraguan saya." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa, dan hendak pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, mengapa tidak memberi kesempatan pada dirimu sendiri?" Pria parubaya itu berhenti dan menoleh ke arah Ye Guan. "Bahkan jika kamu benar-benar dapat membawaku pergi dari sini, kamu tidak mampu menanggung sebab dan akibat. Kamu masih muda dan bodoh serta tidak mengetahui kekuatan dari sebab dan akibat. Aku bisa memahaminya, tapi aku tidak bisa mati bersamamu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kali ini, Ye Guan tidak berbicara lagi. Tetapi pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba berhenti lagi. Berpikir, pemuda ini sepertinya bukan orang yang tidak punya otak. Karena pihak lain berani mengatakan ini, mungkin dia benar-benar punya kartu truf. Mengapa tidak terus mengobrol? Lagi pula tidak ada yang hilang. Setelah membaca ini, pria parubaya itu menoleh ke arah Ye Guan. "Bagaimana kamu akan membawaku keluar?" Ye Guan bertanya, "Apa sebab dan akibat yang besar ini?" Pria parubaya itu berkata, "Sebab dan akibat dari jalan besar yang ada. Misalnya, jika kami terpenjara olehnya, jika Anda menyelamatkan kami, itu sama saja dengan terkontaminasi oleh sebab dan akibat dari jalan besar tersebut." Ye Guan Dao, bisakah sebab dan akibat ini ditransfer? Pria parubaya itu sedikit mengernyit. "Transfer?" Ye Guan mengangguk, "Artinya, mentransfer sebab dan akibat buruk ini kepada orang lain. Misalnya, ayahku." Pria parubaya itu menatap Ye Guan. "Kamu sangat berbakti." Bersambung.